It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty, dirty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryadi Pratama, NIM 21074004, Prodi Teknik Otomotif. Sini saya akan menjelaskan cara menggunakan mesin scan tool. Ini dia mesinnya, dan menjelaskan fungsi serta cara kerja dari komponen sensor-sensor. Sensor yang pertama yaitu MAP atau Manifold Absorbed Pressure. Fungsinya mendeteksi tekanan intake manifold dengan menggunakan unit sensor yang menyatu. Cara kerja MAP yaitu sensor tekanan absolute manifold memonitor tekanan absolut di dalam intake manifold, sehingga ECM atau Electric Control Module dapat mengontrol rasio udara bahan bakar pada level yang pantas dalam berbagai kondisi pengendaraan tanpa adanya pengaruh terhadap fluktuasi tekanan udara luar yang antara lain disebabkan oleh ketinggian permukaan. Selanjutnya yaitu sensor IAT atau Intake Air Temperature. Fungsi IAT yaitu mendeteksi yang selanjutnya yaitu sensor IAT atau Intake Air Temperature. Sensor temperatur udara ini berfungsi mendeteksi yang ditempatkan pada bagian depan kaca saringan udara. Cara kerjanya yaitu transistor yang dibuat menyatu dalam sensor dan mengubah tahanan sesuai dengan IAT pada saat temperatur udara intake rendah. Tahanan transistor bertambah pada saat temperatur udara intake tinggi. Tahanan transistor berkurang pada saat tahanan pada sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT. Voltage pada terminal THA juga berubah berdasarkan pada sinyal ini. ECM menambah volume injeksi bahan bakar untuk memperbaiki pengendaraan selama pengoperasian mesin dingin. Komponen selanjutnya yaitu koil pengapian. Fungsinya yaitu di dalam ignitor yang bertugas men-switch on dan off arus rotary coil. Satu busi dihubungkan ke ujung kumparan sekunder. Tegangan tinggi dibangkitkan dalam kumparan sekunder dan digunakan secara langsung ke busi. Loncatan bunga api dari busi melewati elektroda tengah menuju elektroda massa. ECM menentukan timing pengapian dan meneruskan sinyal pengapian ke setiap silinder. Menggunakan sinyal pengapian ini, ECM membuat on dan off power transistor yang terdapat di dalam ignitor. Pada saat arus ke primary coil diputus, dibangkitkan tegangan tinggi dalam secondary coil dan voltase ini digunakan busi untuk membuat bunga api di dalam silinder. Komponen selanjutnya yaitu oksigen sensor. Fungsinya digunakan untuk mendeteksi konsentrasi oksigen di dalam gas buang dan memberikan umpan balik kepada ECM untuk mengontrol rasio udara bahan bakar. Cara kerjanya yaitu bila udara bahan bakar menjadi kurus, konsentrasi oksigen di dalam gas buang meningkat dan sensor oksigen menginformasikan kepada ECM tentang kondisi kurs tersebut. Pada saat rasio udara bahan bakar menjadi lebih gemuk dari rasio udara bahan stochastic, maka konsentrasi oksigen di dalam gas buang akan dikurangi dan sensor oksigen menginformasikan kepada ECM tentang kondisi gemuk itu. Komponen yang selanjutnya yaitu fuel pump. Fungsinya mengontrol kerja pompa bahan bakar. Cara kerjanya saat mesin cranking atau mengalir dalam terminal ST2 pada kunci kontak ke coil relay starter, dan arus juga mengalir ke terminal STA pada ECM. Transistor menjadi on, arus mengalir ke coil circuit opening relay. Relay akan on, power diberikan ke fuel pump dan fuel pump bekerja. Saat sinyal NE dihasilkan, ECM tetap meng-on-kan circuit opening relay on dan pompa bahan bakar tetap bekerja. Komponen yang selanjutnya yaitu injektor. Fungsinya menginjeksikan bahan bakar ke silinder. Cara kerjanya, injektor bahan bakar berada pada intake manifold. Injektor menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder berdasarkan pada sinyal dari ECM. Komponen selanjutnya yaitu OCV atau Oil Control Valve.
Fungsinya yaitu mengatur tekanan oli untuk VVT controller. Cara kerjanya, ECM mengontrol OCV berdasarkan sinyal dari beberapa sensor. VVT controller mengatur sudut intake camshaft menggunakan tekanan oli melalui OCV. Hasilnya posisi relatif optimum antara camshaft dan crankshaft, memperbaiki momen mesin dan permukaan bahan bakar dan menurunkan emisi gas buang. Komponen selanjutnya yaitu TPS, Throttle Position Sensor. Fungsinya yaitu mendeteksi sudut buka throttle valve. Cara kerjanya, pada saat throttle valve tertutup penuh, voltasenya akan mendekati 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal VTH dari ECM. Voltase yang diberikan ke terminal VTH dari ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut buka throttle valve mencapai sekitar 3,2 sampai 4,9 volt. Ketika throttle valve telah dibuka penuh, ECM membuka kondisi pengendaraan dari output voltage dari terminal VTE dan melakukan fungsi seperti koreksi rasio bahan bakar dan kontrol full cut. Komponen selanjutnya itu knock sensor. Fungsi dari knock sensor ini untuk mendeteksi knocking mesin. Cara kerjanya, sensor ini memiliki elemen piezoelektrik yang membangkitkan voltase ketika terjadi perubahan bentuk. Voltase itu dibangkitkan saat blok mesin mengetukkan oleh knocking. Munculnya beberapa knocking mesin dapat ditekan dengan cara mengundurkan timing pengapian. Komponen selanjutnya itu VSP atau vacuum switch valve. Fungsi VSP untuk membuka saluran uap bahan bakar dari tangki bensin dialirkan melewati circle canister menuju intake manifold untuk pembakaran dalam silinder. Cara kerjanya yaitu ECM mengubah duty signal ke vacuum switch valve atau VSP dalam sistem evaporative emission atau evap, sehingga gas yang masuk dapat disalurkan dengan kondisi pengendaraan setelah mesin dipanaskan. Komponen selanjutnya yaitu ISC atau Idle Speed Control. Katup ini mengontrol putaran mesin dengan menambah atau mengurangi volume udara yang dibebas oleh throttle valve sesuai sinyal yang diterima dari ECM. Cara kerjanya yaitu rotor dibuat menyatu dalam ISC valve berputar searah atau berlawanan arah jarum jam dengan sudut yang tetap sesuai dengan sinyal dari ECM. Rotor dan katup ditempatkan dengan mur seperti biasa, sehingga katup timingnya dapat bergerak ke dalam dan ke belakang sesuai dengan proporsi putaran rotor. Dengan demikian, volume udara masuk dikontrol dengan mengubah arah celah antara katup dan bodi. Komponen selanjutnya yaitu CKP. Fungsinya membangkitkan sinyal dan mengirimkannya ke ECM untuk mendeteksi sudut crankshaft pada putaran mesin. Cara kerjanya yaitu sensor posisi crankshaft. Sinyal N terdiri dari magnet, inti besi, dan katup coil. Plat sinyal posisi crankshaft memiliki 30 gigi, 36 dikurangi 6 gigi dan dipasangkan pada posisi timing crankshaft. Sensor ini membangkitkan 30 sinyal setiap coil mesin berputar. ECM mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin berdasarkan pada sinyal N maupun berdasarkan silinder pada kombinasi sinyal N1 dan N2, sinyal output dari sensor posisi crankshaft. Komponen selanjutnya itu CMP atau crankshaft position sensor. Fungsinya untuk mendeteksi sudut cam. Sewaktu camshaft berputar, gigi pada timing rotor dan celah udara pada pickup berubah, menyebabkan fluktuasi dalam medan magnet dan membangkitkan gaya elektromotif dalam pickup coil. Karena gigi berdasarkan dengan timing rotor dan bergerak melewati pickup coil, maka dibangkitkan voltage dan arus listrik bolak-balik. Komponen selanjutnya ECT atau Engine Coolant Temperature. Fungsinya untuk mengubah tahanan sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Cara kerja dari ECT yaitu pada saat temperatur cairan pendingin rendah, tahanan transistor bertambah pada saat temperaturnya tinggi. Tahanan berkurang, sensor temperatur cairan pendingin mesin dihubungkan ke ECM pada saat besarnya tahanan berubah sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Voltas pada terminal THW juga berubah. ECM mengatur volume injeksi berdasarkan sinyal ini untuk memperbaiki kemampuan pengendaraan saat pengendaraan pada temperatur mesin normal. Komponen selanjutnya yaitu VSS. Fungsi dari VSS atau Voltage Speed Sensor yaitu menentukan kecepatan kendaraan.
Cara kerjanya yaitu setiap kali berputar dari putaran speedometer akan memutar switch ke on dan off 4 kali. Dan sinyal on off ini diteruskan ke ECM. ECM menentukan kecepatan kendaraan sesuai dengan frekuensi sinyal ini. Dan selanjutnya yaitu starter sinyal. Fungsinya untuk mengaktifkan starting motor. Cara kerjanya itu pada saat mesin diputar, voltas baterai diberikan ke terminal STA pada ECM. Komponen yang terakhir yaitu switch AC. Fungsinya itu untuk memonitori kondisi AC dan sensor positif throttle. Cara kerjanya, ECM memonitor kondisi oil conditioner dan sensor positif throttle yang menyebabkan naiknya putaran idling mesin tersebut, yang kemudian memastikan beban mesin. ECM memonitori sinyal-sinyal dari semua itu untuk menentukan apakah bekerja secara normal atau tidak. Setelah kita hidupkan alatnya, kita tekan start. Kita tekan yang paling atas. Kita tunggu sebentar. Kita tekan start lagi. Kita pilih yang Daihatsu karena mobilnya diproduksi oleh Daihatsu. Diproduksi oleh kamu. Hanya kita minta. Lalu tekan Daihatsu yang ini. Kita tekan OK. Kita tunggu sebentar sampai semua tulisannya menjadi sukses. Lalu kita tekan OK. Kita tunggu dulu. Harus cukup sabar. Lalu kita pilih JRV. Kita pilih yang di atas. Kita pilih mesin yang K3VE. Pilih quick system. Setelah itu kita pilih all system. Kita pilih yang EFI. Kita baca read fault data, tidak ada kerusakan. Setelah itu erase data untuk menghapus data yang salah atau tidak digunakan lagi. Kita tekan yes. Tunggu. Kita tekan OK lagi. Setelah itu kita tekan read current data. Kita pilih, kecuali facial speed kita tidak pilih karena tidak berjalan. Oke, lalu kita tekan OK. Dapat kita baca di sini contohnya water temperaturnya 84 derajat, intake air manifoldnya 41 kPa, RPM-nya 900 dan sampai ke bawah. Lalu kita coba gas. Kita lihat apakah ada perubahan. Dapat dilihat RPM-nya naik sampai 3000 ya. Lalu kita tekan grafik yang pertama. Kita klik ke back down sampai ke engine speed. Lalu kita tekan gas lagi. Kita tekan gas. Dapat dilihat grafiknya naik. Setelah itu kita tekan grafik yang kedua. Kita gas lagi. Lihat ada grafik-grafik yang naik turun. Setelah itu bisa kita save, bisa tidak, bisa tekan. Setelah itu actuation test.
Lalu kita tekan actuation test. Setelah itu stepper ISC yang without monitoring. Lalu kita tekan yang bawah ini. Oh, Betul enggak tadi? untuk setelah itu kita matikan lagi kontaknya. Cabut kuncinya. Lalu kita hidupkan lagi. Dapat dilihat RPM-nya kembali normal. Lalu kita tekan back sampai selesai.